oleh pemerintah bahwa bagaimana kalau di masa pandemi ini dana yang sedianya akan dipersiapkan untuk membeli hewan kurban itu dialihkan membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di Syarofi Channel. Pada kesempatan kali ini pemirsa, saya kedatangan Kiai Siapisial. Beliau masih muda sekali, tetapi dakwahnya cukup lumayan familiar di berbagai daerah. Kita sapa langsung beliau, Kiai Fauzan Rafiq. Selamat pagi Kiai. Ya, selamat pagi. Bagaimana keadaannya Kiai? Alhamdulillah sehat. Dan Alhamdulillah. Kebetulan di wilayah ini mungkin Zona aman. Zona aman. Alhamdulillah. Semoga tetap dalam keadaan aman Kiai. Amin, amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang Lebaran Idul Adha. Karena kita ketahui sebentar lagi Kiai kita akan merayakan momentum Lebaran Idul Adha, tetapi di masa pandemi. Nah, tetapi nanti kita akan bertanya langsung cara efektif nanti untuk membangun Raya Idul Adha ini gimana Kiai, untuk Kiai sendiri? Ya, menurut saya walaupun sekarang ini kita masih dalam masa pandemi dan sebentar lagi akan menghadapi Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, sebaiknya atau sejatinya kita selaku umat Islam tetap menyambut hari raya tersebut dengan keceriaan. Dengan kemeriahan, walaupun mungkin bentuknya atau ekspresinya berbeda. Karena kita tahu sekarang pandemi COVID-19 ini sudah semakin mengganas. Semakin mengganas. Oleh karena itu, karena pandemi COVID-19 ini sudah sangat lama, lebih dari perkiraan, yaitu 1 tahun lebih sudah menghantui masyarakat Indonesia, sehingga berdampak terhadap aspek keagamaan. Saya mengusulkan terutama kepada para pemikir muslim atau tokoh agama, seharusnya itu sudah ada konsep tentang fikih pandemi. Ini yang menarik, yang menurut saya menarik. Karena apa? Kita sering mengalami hal-hal seperti ini. Kalau kita lihat sejarah, Indonesia sudah berapa kali diterpa dengan pandemi, sehingga ini mengubah tentang bagaimana tata cara kita dalam beribadah ketika masa pandemi. Contohnya, musola dan masjid tidak boleh mengadakan hari raya, kemudian tidak boleh mengadakan takbiran, tidak boleh melakukan sholat tarawih dan bentuk ibadah lainnya. Ini seharusnya sudah diatur dalam fikih pandemi sebagai tuntunan bagi kita umat Islam. Dan hingga saat ini masih belum ada. Dan ini memang saya punya ide ini, gagasan ini muncul dari saya sendiri, dan bahkan saya ingin membangun konsep tentang fikih pandemi ini. Kalau perlu saya ingin menulis walaupun itu berbentuk artikel. Siapa tahu ada yang mau mengembangkan. Artinya apa? Di dalam fikih pandemi itu sudah lengkap tata cara kita dalam beribadah di masa pandemi. Contohnya seperti sekarang, Idul Adha. Pemerintah menganjurkan, termasuk PBNU, itu sebetulnya usulan dari PBNU, kemudian yang terbaru diterima oleh pemerintah, bahwa bagaimana kalau di masa pandemi ini dana yang sedianya akan dipersiapkan untuk membeli hewan kurban itu dialihkan membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Itu Kiai setuju atau gimana Kiai? Kalau saya setuju, karena apa? Ini bukan tanpa landasan. Kalau menurut saya, dalam pandangan saya, landasannya itu sudah sangat jelas. Karena apa? Yang pertama, kita berkurban kan sebetulnya berbeda dengan sesajen. Kalau sesajen seperti orang agama lain memberikan hewan yang disembelih agar dimakan oleh Tuhannya atau dewanya. Kalau kita enggak, apa? Yaitu pahalanya.
sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, kalau kita berkurban, sebetulnya Tuhan tidak butuh terhadap daging kurbannya atau darah kurbannya, tetapi yang paling diutamakan adalah bagaimana orang yang berkurban itu melaksanakannya dengan dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Itu yang mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu, kalau ada usulan atau instruksi dari PBNU, bagaimana menahdiyin itu yang punya kelebihan rezeki, kelebihan uang lah, itu uang atau dananya dialihkan ke membantu masyarakat yang terpapar COVID-19. Karena tujuannya apa? Kita ingin meraih keridhaan Allah, asalkan didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini apa yang menjadi tujuan dari instruksi tersebut? Saya yakin tujuan utama dari instruksi pengalihan dana kurban kepada bantuan masyarakat yang terdampak COVID itu adalah maslahat. Karena di situ ada maslahat yang lebih besar. Memang betul orang berkurban maslahatnya besar, pahalanya besar, tetapi membantu orang yang terdampak COVID-19 itu maslahatnya lebih besar. Sehingga kalau kita tanya landasan secara usul fikih ini sangat kuat. Yang pertama landasan usul fikihnya seperti ini. Ada kaidah usuliyah fikihiyah seperti ini mengatakan, idza tazahamatil masalih quddimatil a'la. Apabila ada beberapa maslahat yang saling berbenturan atau bertabrakan, maka harus mengambil maslahat yang lebih besar atau lebih tinggi dari maslahat itu. Ini kita berkorban maslahat. Kemudian membantu masyarakat yang terdampak COVID juga maslahat. Kita timbang, ternyata maslahatnya lebih besar membantu. Bagaimana cara menimbangnya? Seperti ini. Kita berkorban. Oke lah, kita berkorban tujuannya mendekat kepada Allah, tetapi juga mendekat kepada sesama. Tetapi kalau itu kurban, yang jelas orang yang atau mustahik yang mendapatkan daging kurban itu ya terbatas dan hanya dapat daging saja. Sedangkan di masa pandemi orang tidak hanya kesulitan makan, tetapi lebih kepada itu ya kesehatan, kemudian ekonomi lah, ini yang lebih besar maslahat yang lebih besar. Jadi menurut saya sudah tepat anjuran atau instruksi dari PBNU mengalihkan dana tersebut kepada membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Kalau Kiai sendiri nanti mungkin dari ada cara lah Kiai untuk tetap tidak menghilangkan keceriaan Idul Adha gitu. Bisa. Asalkan seperti ini. Yang terpenting bagi kita itu kan ikhtiar. Katakanlah menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan. Ya paling tidak kita pakai masker dan cuci tangan. Kalau jaga jarak tidak bisa diatur ya itu memang tantangannya. Tetapi minimal menurut saya dalam prokes itu adalah kita menggunakan masker dan setelah acara kita menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah acara atau lebaran. Saya kira tidak mengurangi rasa hikmat. Contoh, kalau kita sekarang melaksanakan lebaran di rumah umpamanya, kita lihat apa tujuan Idul Adha tersebut, apa tujuan di syariatnya Idul Adha itu seperti apa. Kan bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul kemudian kemeriahan, tidak seperti itu. Pada hakikatnya orang berlebaran atau beridul adha itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Idul Adha, maka kita sebagai umat Islam merayakannya seluruh dunia. Ketika di Mekkah itu melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian setelah itu mereka berkurban, maka kita juga sama di sini berkurban. Tetapi karena sekarang masa pandemi, kan boleh saja
penyembelihan hewan kurban itu di rumah masing-masing, tidak harus di masjid. Kemudian pelaksanaan lebaran juga tidak harus di masjid, di rumah masing-masing boleh. Karena apa? Kita menghindari darurah yang lebih besar. Makanya dalam usul fikih itu ada ungkapan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Memang berkumpul kemudian sholat Idul Adha itu pahalanya besar, itu maslahat. Tetapi kalau sekiranya kita berkumpulnya justru menimbulkan mudarat, maka harus dikesampingkan itu, walaupun pahalanya besar. Bahkan pemirsa, Kiai yang satu ini yang juga ketua LDNU, beliau ini memiliki konsep pesantren masyarakat. Pesantren masyarakat Itu gimana Kiai konsepnya? Pesantren masyarakat itu maksudnya bagaimana kita mensantrikan masyarakat dengan program diantaranya seperti ini. Kalau biasanya kalau di pondok pesantren itu yang ngaji kitab adalah hanya sebatas santri, saya di sini menginginkan bahwa masyarakat itu juga dibiasakan untuk mengaji pakai kitab. Mengaji pakai kitab karena kelebihannya diantaranya dakwah itu akan terstruktur, tersusun dan terarah. Tidak ngalur kidul ya. Katakanlah seperti itu, tidak ngalor ngidul. Iya. Karena apa? Kalau dakwah tidak pakai kitab, itu bisa jadi pembahasannya kemana-mana. Iya. Nah, setelah itu biasanya saya membuka pertanyaan. Makanya di sini saya banyak membuka pengajian-pengajian kepada masyarakat. Ada yang waktunya itu mingguan, ada yang setengah bulanan, ada yang bulanan, dan termasuk di sekitar desa sini saya banyak mengisi pengajian-pengajian kitab itu. Tujuannya adalah memasyarakatkan kitab kuning, dalam artian membiasakan masyarakat mengaji menggunakan kitab kuning. Di samping itu manfaat lainnya yang saya rasakan, seandainya masing-masing kiai di daerah tersebut membiasakan masyarakatnya untuk mengaji pakai kitab, saya yakin kelompok-kelompok, katakanlah kelompok sebelah itu sulit untuk masuk ke daerah tersebut. Betul. Artinya karena sudah masyarakat betul-betul punya dasar ya. Punya dasar dan tahu di kitab ini loh. Kalau kelompok sebelah kan menangnya di situ. Mereka menggunakan kitab pakai dalil Al-Quran dan hadis ya mantap. Sedangkan dia tidak. Barangkali nanti kampung ini lah tidak seperti itu. Iya, barangkali jadi ini ya Kiai, masukan ataupun istilahnya ajakan kepada kiai yang lain kalau bisa mereka juga membuka pengajian yang berbasis kitab kuning itu seperti Gus Baha. Ya seperti Gus Baha. Bahkan telepon beliau itu sampean itu Kiai penggemarnya Gus Baha. Ya betul, saya penggemar Gus Baha. Ini penggemar Gus Baha. Iya betul. Dalam urusan dakwah saya senang Gus Baha itu. Saya senang karena beliau mengaji menggunakan kitab kuning. Sehingga referensinya jelas. Jelas. Jadi konsep dakwah yang pakai kitab kuning meniru di punya Gus Baha. Tetapi penyampaiannya beliau itu menggunakan bahasa yang mudah sekali dipahami oleh pendengarnya. Tidak menggunakan bahasa Al-Quran atau bahasa hadis. Itu uniknya ya. Nah, itu uniknya Gus Baha. Sama seperti ajunan di sini memakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. Bahasa Madura kalau di sini yang sekiranya masyarakat itu paham. Menariknya pemirsa, beliau ini tidak hanya dakwah di beberapa kampung masyarakat, tetapi jauh lebih dari itu menariknya dan ini menyentuh sekali. Beliau juga aktif di media sosial. Ini yang perlu kita pertanyakan. Aktifnya jenengan ke dunia medsos ini atas ikhtiar apa, Kiai? Ya, barangkali kita bisa yang tahu. pertama, saya memang tujuan saya adalah dakwah ila kalimatillah. Kemudian yang kedua, berangkat dari keprihatinan. Banyak orang kan sekarang yang
dengan berita hoax, Iya, iya. info-info hoax, masyarakat bukannya tercerahkan, justru tersesat. Tersesat, betul, betul. Tersesatkan. Contoh mengenai virus corona. Iya. Virus corona. Ini gara-gara berita hoax, Iya. banyak orang tidak percaya bahwa corona itu betul-betul ada dan nyata. Padahal bukti sudah banyak. Seperti apa? Banyaknya orang yang meninggal dalam waktu yang nyaris Iya, bersamaan. betul, betul. Itu kan mesti ada sesuatu. Ya sesuatu itu virus. Jangan kemudian dialihkan ada taon Iya. atau ada drone. Ini kan Iya. sangat tidak masuk akal sekali. Sangat tidak masuk akal sekali. Apalagi kemarin sempat trending itu drone, Kiai. Oh iya betul. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh pihak Kominfo bahwa itu adalah hoax. Hoax, ya. Itu hoax, jelas hoax. Dan tidak mungkin, artinya mustahil kemudian ada drone. Kalau memang itu nyata-nyata ada, Iya. kemudian disemprotkan di pesantren, kenapa cuma kiainya saja yang kena? Iya, betul, betul. Padahal di situ ada ribuan santri, kok bukan santri yang Iya. kena gitu. Kok cuma kiainya, kan ini sangat tidak masuk akal. Iya. Seperti ta'un itu juga tidak masuk akal juga. Nah, Maka